sahabat gereja YouTube dan kesaksian rohani. Sebelum memulai video ini, saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan klik tombol loncengnya, agar ketika video baru muncul akan terupdate. Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nama saya sebenarnya Fitria Kartini. Saya singkat namanya jadi Vivia Helena. Vivia, kan kalau manggil Fitria kepanjangan ya. Jadi saya ngambil depannya sama ujungnya Vivi, kalau nggak Via. Dan kalau Helena itu nama baptis saya. Nah, kebetulan itu nama baptis kemarin saya lahir baru. Jadi Tuhan kasih nama baptis saya lewat suami saya dan saya. Jadi saya sambung Vivia Helena. Dan saya orang Jawa, orang tua saya Jawa, dan saya tinggal di Bogor. Dulu kecil saya tinggal di Bekasi karena saya anak cewek satu-satunya yang paling besar. Jadi saya diambil sama nenek kakek saya. Jadi saya tinggal sama nenek kakek saya sejak kecil, dan baru SMA saya tinggal sama orang tua saya di Bogor. Karena papa saya kerjanya mutasi ke Bogor ya. Saya baru ikut orang tua pas semenjak SMA. Dan singkat cerita, kenapa saya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dan sampai dengan saat ini. Awalnya, dulu saat kecil itu, memang sih dari kecil ya, saya anak satu-satunya, cucu satu-satunya, kalau yang disuruh sholat tuh susah banget. Disuruh sholat, disuruh ngaji, pasti ribut terus sama nenek kakek saya. Karena kecilnya kan sama nenek kakek saya ya, sama tante saya juga ya. Disuruh sholat, susah banget. Sholat enggak gitu. Ngaji enggak. Sampai dimarahin dulu tuh, sampai benar-benar diteriakin, dimarahin habis-habisan sampai saya nangis, baru saya mau sholat sama saya baru mau ngaji. Dan singkat cerita, sampai saya SD, saya itu punya tetangga Kristen 3, depan rumah nenek saya, kiri kanan. Jadi tengah-tengah ini rumah nenek saya, depannya rumah tetangga saya yang Kristen, yang tengah Katolik, yang ujung rumah satu jajar sama nenek saya itu Kristen. Itu Mama Joy, Reda, yang saya sering ketemu sama Kak Yuli. Dan saya setiap melihat mereka setelah pulang ibadah, nggak tahu kenapa, selalu bertemu itu saat pulang ibadah. Kok, dan hari-hari juga ketemu, cuman saya itu suka melihat gini, kenapa kalau orang Kristen tuh ya, setiap saya main setiap sore, nggak setiap pulang ibadah aja, maksudnya setiap saya main, kalau siang kan saya setiap siang ke sore itu, saya suka main sama tetangga saya yang Katolik itu ya, sampai sore itu ya, terus saya suka melihat mereka gitu kan, yang orang-orang Kristen, kok mereka mukanya beda ya, saya bilang gitu, kok saya kayak senang gitu ya, kalau ngeliat orang-orang Kristen ya. Kenapa ya? Saya bilang, kok cantiknya beda, auranya beda. Sekalipun ya, dia ada flag. Pernah saya lihat ada flag gede banget. Terus jerawat, mukanya bopeng ya. Tapi beda loh. Seperti yang, ini apa sih? Saya tuh penasaran ya. Kok saya senang ya melihat muka-muka orang Kristen? Saya bilang. Singkat cerita, mereka pulang ibadah.
eh, saya melihat gini, wow, kok makin cantik ya? Saya bilang, mereka setiap hari udah cantik, tapi kenapa ya? Kok muka aku beda ya? Gitu kan? Kayaknya kalau aku apa melihat mereka habis ibadah seperti dapat pengurapan khusus gitu ya. Saya bilang, wow, saya diam. Nah, singkat cerita, eh, saya kan setiap minggu kakek saya kan suka nonton tinju, dan saya setiap minggu itu saya dari dulu hobi kartun gitu kan, sampai sekarang pun saya masih seneng banget kartun, dan nggak pernah nonton yang sinetron yang cerita-cerita gitu ya, nggak tahu kenapa. Terus eh, sama film-film yang kalau hari Natal gitu kan, saya seneng banget, saya nungguin terus kan, Natal kapan gitu kan, sama film-film Paskah, kan lucu-lucu ya, bagus-bagus ya. Terus saya tuh pas hari Minggu, saya tuh nggak sengaja dapetin ibadahnya yang orang bule itu sama yang ibu-ibu Batak itu translatornya. Terus saya baca firmannya. Pertama kan saya bilang gini, ini apa sih orang ini teriak-teriak ngomongnya? Saya bilang gitu kan. Apa tuh? Jadi kalau ada headline news, saya langsung bilang, ih apa tuh, berita apa tuh gitu kan. Karena kan saya setiap hari juga jadi terbawa kakek saya, keluarga saya kalau setiap hari kan nonton berita, baca koran, baca buku gitu kan. Karena kan keluarga saya kan rata-rata kan guru, jadi saya dididiknya benar-benar yang harus rajin baca gitu kan, harus banyak wawasan gitu kan. Jadi setiap ada headline news di depan TV pasti saya baca. Nah, saya bacalah itu firman. Saya pikir kan itu headline news. Nggak tahu itu firman kan. Saya baca firmannya. Saya lupa, itu udah lama banget. Dan saya baca tuh, terus kakek saya bilang, sini mau nonton tinju. Dia bilang, "Eh, jangan, aku mau nonton ini." Aku bilang kan, aku lagi baca. Jangan, kamu nggak boleh nonton itu. Itu bukan agama kita. Dia bilang, emang kenapa? Kan baca doang, nggak masuk Kristen kan? Aku bilang. Terus nenek saya dengar karena lagi di dapur. Karena di belakang ruangan TV saya, belakangnya dapur kan. Terus, ayo, kamu nonton apa? Nonton ini. Emang ini apa? Saya bilang, nggak boleh, nggak boleh. Pokoknya nggak boleh. Nggak apa-apa lah, saya bilang. Saya baca terus itu firman. Saya kecilin. Entah kenapa dia pergi sebentar gitu kan. Nenek saya masih lanjut di dapur, kakek saya pergi sebentar. Terus, nah, belum diganti juga. Yaudah nih, saya bilang. Saya mikir, eh, setelah baca firman itu, kok kayak adem ya, saya bilang. Seperti yang adem, seperti yang habis minum air dingin gitu loh. Damai banget. Seperti yang ini apa ya? Wah, sejuk banget. Seperti kita masuk ruangan AC, tapi hawa AC-nya tuh pindah ke dalam tubuh kita gitu loh. Waduh, saya bilang, saya diam. Jadi setiap hari Minggu saya tunggu itu terus kebaktian ibadah. Terus ribut setiap minggu, rebut-rebutan remote, dimarahin terus. Jadi setiap minggu itu saya rela banget kalau saya dimarahin sama nenek kakek saya demi nungguin firman dari pendeta yang bule itu, nungguin ibadah itu setiap minggu. Terus singkat cerita, saya tanya
saya bilang ke nenek kakek saya, Bu, karena kan saya bilangnya ibu ya. Terus saya bilang, aku mau main dong ke rumah Mama Joy. Aku bilang, ke rumah Jimmy. Anaknya kan Jimmy. "Eh, jangan, kejauhan ya?" Aku bilang, enggak boleh. Ya udah, aku main yang deket ke rumah Kak Yuli ya, aku bilang. Walaupun saya sudah main sama Reda, teman kecil saya, yang tetangga saya yang Katolik, tapi kan saya mainnya hanya di depan pagar, nggak sampai masuk ke rumahnya dia. Karena dulu kan dia punya anjing ya, jadi kan masih belum boleh kena anjing. Terus saya bilang, ya udah main ke rumahnya Kak Yuli ya. Diam, nggak boleh. Loh, kenapa? Kak Yuli nggak punya anjing, kan deket. Kalau ke rumah Mama Joy kan jauh. Mama Joy dulu sempat punya anjing kan, Jimmy itu sempat punya anjing. Kalau ke rumah Jimmy ada anjing. Ya udah deh, saya bilang. Saya main ke rumah Reda ya. Biarin deh kena anjing juga. Saya pikir, oh Kak Yuli itu, karena Kak Yuli kan udah lebih dewasa. Pikir saya, oh masih belum boleh gitu kan. Saya jadi mikir, oh mungkin dibolehinnya seumuran. Saya paksa terus. Ya udah, aku main ke rumah Reda ya, aku bilang. Gak boleh. Kenapa sih? Saya bilang. Semua gak boleh. Tapi di sekolah saya main sama orang Kristen, gak ngelarang tuh. Kenapa? Saya bilang. Saya diem. Kenapa? Saya tanya terus. Dia nggak bisa jawab. Diem terus kan nenek saya. Jawab. Ya di sekolah ya udah terlanjur ketemu. Saya diem makin nggak ngerti. Nggak saya tanya-tanya lagi kan. Terus singkat cerita, saya main ke rumah Reda. Saya main ke rumah Reda, saya tanya, Mbak Reda, oh waktu itu puji Tuhan, pas banget anjingnya udah mati. uh, Manggil saya untuk apa cerita kan, apa anjingku mati. Terus aku di situ seneng karena oh puji Tuhan, apa wah kalau dulu kan alhamdulillah ya, wah apa alhamdulillah, apa anjingnya mati berarti aku masih boleh main, aku bisa masuk. Aku bilang gitu kan. Terus aku bilang sama nenek aku, Bu, anjingnya Reda mati. Berarti aku bisa masuk ke rumahnya. Karena kan dia seumuran sama aku ya. Aku bilang gitu. Gak boleh. Gak boleh kenapa? Sudah, diem. Kata nenek saya. Saya diemin. Nah, pas hari minggunya, saya diem-diem ke rumahnya Reda. Dah. Aku boleh nggak main ke rumah kamu? Ayo sini masuk. Tapi kamu jangan berisik ya. Nanti nenek aku manggil-manggil nih. Aku bilang gitu kan. Nah, karena selama ini kan dipikir aku udah masuk di dalam rumahnya kan. Aku selama ini di pagarnya aja kan. Terus aku masuk nih sampai masuk rumahnya banget. Karena cuma di halamannya aja, di pagarnya. Wah, bisa curi-curi. Terus aku bilang, dan aku lihat dia lagi mau makan dan doa Bapak kami. Nah, aku bilang gini, kamu doa apa? Dah, aku doa Bapak kami. Oh, doa Bapak kami. Terus, dah, aku boleh nggak ikut kamu ke gereja? Aku bilang, jangan. Nanti kamu dimarahin nenekmu, katanya. Nanti kamu dimarahin nenekmu. Oh, gitu ya. Ya sudah deh, aku diam kan. Nggak pernah aku bahas lagi berbulan-bulan. Aku pikir, wah, tunggu Natal nih, aku bilang. Entah kenapa aku di situ semakin aku dilarang, jadi aku semakin penasaran dan aku semakin ih apa ya? Kok semakin seneng ya
di situ semakin penasaran, tapi kok aku jadi seneng gitu loh. Jadi, wah, seneng banget gitu. Bisa seperti apa udah diarahkan sama Roh Kudus kan gitu kan. Jadi aku ngeliat dia pas Natal, pas pohon Natal, pas udah Natal ya, itu apa ada? Ini pohon Natal. Aku boleh nggak ikutan? Boleh. Terus nanti aku mau ke gereja. Aku titip kunci ya, kata Reda. Reda bilang, aku titip kunci ya. Aku boleh ikut nggak ke gereja? Gak usah titip kunci, aku bilang. Kamu bilangnya ke rumah ini aja, ke rumah Bude, aku bilang gitu. Terus ya udah, kalau kamu mau ikut ke gereja pas malam misa itu kan, terus aku bilang kan gini, dah beneran ya? Iya. Pertama ibunya udah nolak aku, jangan ikut ke gereja, nanti dicariin nenek, nanti dimarahin kita. Gak apa-apa deh, aku bilang. Terus paksa berhari-hari sebelum Natal, sampai Natal, malam misa itu, aku paksa terus ya untuk ikut ke gereja. Dan aku bilang, beneran iya, aku ikut Natal ya. Ya udah, aku tanya, kamu kalau ke gereja pakai baju apa? Oh, pakai baju ini, dia kasih tahu. Ya udah, aku dandan rapi, tapi celana jeansku aku masukin plastik. Jadi aku pura-pura main dulu ke rumah dia, aku pakai celana pendek, terus aku ganti di mana? Di mana sih? Toilet gereja di Franciscus Kranji. Pertama kali aku ke sana. Terus aku bilang, aku nggak tahu nih ya mau doa apa di dalam gereja. Terus di dalam gereja entah kenapa di situ aku seperti yang dikelilingin angin ya, kayak yang badanku kayak sepoi-sepoi gitu loh. Wah, luar biasa banget ya. Aku duduk bener-bener pas banget datang, eh, hampir mau mereka doa tekuk lutut. Terus saya doa di situ, saya bilang, Tuhan tolong. Itu terus nggak berhenti. Hampir 5 menitan ya. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Lama banget. Dan singkat cerita, eh, sepulang dari gereja, saya ngerasa, kok damai banget ya? Saya bilang, uh, kenapa ya? Saya bilang. Terus saya bilang kan, eh, kok enak banget ya? Aku bilang. Dan dia ketawa, beneran? Iya, damai loh. Nah, saya bilangnya waktu itu, kok enak banget ya? Adem banget gitu. Gue kayak nggak ngerasa punya badan. Saya bilang, kayak yang, wah beda banget lah. Nah, malamnya sepulang gereja, saya nonton The Passion of Christ. Ribut di situ sama nenek saya, dan itu pertama kalinya. Dan saya bilang, eh, dan nenek saya lihat, saya lagi nonton The Passion of Christ. Terus saya bilang gini, nenek saya ngeliat saya, jangan nonton itu, nggak boleh, jangan nonton itu, ganti, mengarah, nggak apa-apa, saya kan cuma nonton, saya bilang, jangan ganggu saya ya, saya bilang, jangan ganggu aku ya, aku bilang, ibu jangan ganggu aku ya, aku bilang, aku mau nonton ini, nggak boleh, ganti. Terus saya diam kan, saya kecilin terus, saya kecilin. Nah, terus nenek saya balik lagi ke kamar kan. Terus saya pikir,
wah, udah tidur nyenyak nih, nggak ada suaranya. Terus nggak ada suaranya. Terus tenang kan saya nonton. Dia bangun lagi. Tapi entah kenapa Roh Kudus kayak membiarkan nenek saya untuk balik lagi ke kamar dan udah tidur gitu loh. Jadi nggak ganggu saya nonton sampai habis totally nggak sampai nggak ganggu saya sampai selesainya itu film. Saya benar-benar nonton puas dan juga sorry ya agak keganggu. Dan juga saya jadi tahu gitu kan. Dan saat nonton saya bilang, itu kenapa? Kok itu kenapa begitu gitu loh? Maksudnya kenapa disalib gitu kan? Dan ya udah saya diam kan. Nah, saya hanya mengutipkan, ini Tuhannya orang Kristen nih ya, bilang gitu kan. Dan setelah nonton, saya itu hampir nggak bisa tidur. Karena saya berpikir gini, saya malah jadi mikirin, aku pengen deh main ke rumah orang Kristen ya, main ke rumah Kak Yuli. Apa sih ciri-cirinya orang Kristen tuh gitu kan? Tuhannya bener nggak sama kayak gitu nggak gitu kan? Kayak di rumahnya ada gambar Tuhan Yesus nggak gitu kan? Nah, terus besoknya karena setiap pagi saya disuruh nenek saya itu untuk ke pasar, dan kalau setiap pagi saya itu sering ketemu Kak Yuli, Mama Joy, Preda, gitu kan? Nah, pintunya kan pasti terbuka terus kalau masih pagi. Karena saya suka ngeliat dia kalau setiap pagi itu suka ada yang siram kembang, gitu kan? Terus masih sapu-sapu halaman, gitu kan? Nah, setelah pulang dari pasar, saya kepikir, saya ngeliat mamanya Kak Yuli. Oh, ada mamanya Kak Yuli, saya bilang. Iseng, saya bilang. Curi-curi. Kak Yuli, hai Vi, dia bilang. Ngobrol-ngobrol dikit-dikit, gitu kan, saya nyintip. Orang Kristen, saya bilang, orang Kristen ya, saya bilang. Terus, benar-benar berarti dia orang Kristen, saya bilang. Dan, kalau orang Kristen kan sama orang Katolik salibnya beda ya. Kalau yang Katolik kan suka masih ada patung Yesusnya kan, saat disalib. Dan saya main ke rumah Reda, saya tanya, saya lihat, rumah kamu kok nggak ada gambar Tuhan Yesusnya, dah? Itu, di balik pintu. Dia nggak ada lukisan, karena saat di rumah Kak Yuli ada lukisan. Saya ngeliatin langsung lukisan, itu Tuhan Yesus, berarti dia orang Kristen. Kalau ke rumah Reda, di balik pintunya, di balik pintunya itu salib gitu kan. Kok diumpetin? Enggak, memang pengen taruhnya di sini, dibilang gitu. Ya sudah. Main ke rumah Mama Joy, penasaran. Pas banget ada cucunya. Pura-pura lah tuh setiap sore. Pengen masuk susah banget gitu kan. Puji Tuhan, sempat masuk sedikit. Nengok. Tuhan Yesus juga, saya bilang. Berarti ini orang Kristen, ini orang Katolik, ini orang Kristen ya? Saya bilang. Oke, saya bilang. Dan singkat cerita, saya SMA pindah ke Bogor, dan puji Tuhan, buat saya itu udah luar biasa, saya dapat sekolah Kristen ya, dan saat itu saya daftar di negeri saya kepenuhan sekolahnya,
Jadi nggak dapet tempat, nggak terima murid lagi. Dan tiba-tiba ada orang nyamperin ibu saya. Katanya, kamu kalau mau sekolah swasta yang kejuruan, kamu ke sekolah SMK Baranang Siang aja, gitu kan. Akhirnya, saya ke sekolah SMK Baranang Siang. Sekolah Katolik kan, Yayasan Fatima, dan di situ saya bingung sepanjang jalan. Nggak salah nih, si mama nih. Udah yuk, datengin aja, samperin aja. Dan itu, saya melihat orang yang saya cari, orang yang ngasih tahu itu nggak ada lagi, gitu loh. Saya nanya, ini alamatnya mana, bener nggak, gitu kan? Saya mau mastiin. Dan mama saya jalan ke sana tuh bener-bener nggak ada gangguan hambatan apapun, lancar jaya, dan itu orang belum lama ngasih tahu udah menghilang. Terus saya lihat, siapa ya tuh orang? Cepet banget hilangnya, saya bilang. Padahal itu di depan ada sepi. Jadi gini, saya kayak dikasih satu ruangan khusus buat itu orang nyampein ke saya, ke mama saya. Mama saya udah, oh oke, saya ke sana. Mama saya udah keluar, tapi saya mau tanya, tipikal saya semua harus jelas, saya minta alamat. Saya minta patokannya. Emang mama tahu? Udah, mama tahu patokannya seberang ini. Nanya abang angkot, udah kok, oke. Pasti tahulah orang Bogor, katanya. Kita kan baru di Bogor, mah. Bentar ya, aku tanya ini ke orangnya. Belum lama. Udah nggak ada, saya bilang. Waduh, udahlah. Nekat jalan ke sana. Dan itu nggak ada gangguan hambatan apapun. Pas sampai sana, ketemu kepala susternya, kepala sekolahnya, dan semua mama saya, apa yang dia bilang semuanya, oke, anak saya masuk sini. Saya cuma ngeliatin dia ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kenapa sih? Saya bilang, kok aku yang mau sekolah deh ngebet ya masuk sini. Nggak boleh gitu milih-milih sekolah dulu ya. Karena kan baru pindah ke Bogor. Terus singkat cerita, udah masuk situ, saya di situ jadi belajar doa ya, karena doa bareng di lapangan. Dan saya bilang, ini seriusan? Iya. Nanti kalau ibu tahu gimana? Maksudnya kan nenek saya ya. Sudah diam. Ya sudah, saya diam. Pas ada waktu main ke rumah nenek saya udah takut kan, karena saya dari kecil sama nenek saya, dan nenek kakek saya udah haji, sampai apa, saya takut lah, maksudnya kan keras banget ya, kalau orang-orang yang udah gitu kan, udah haji gitu kan, pasti kayak keras banget ya. Saya bilang gini, duh, ya Tuhan, terlontar dari mulut saya bukan ya Allah lagi. Saya udah langsung, ya Tuhan, gue ngomong apa coba ya, masih ibu. Gue gak tahu apa-apa lagi. Saya bilang, waduh, dia oke-oke aja lagi masuk situ. Pucet muka saya, dan mama saya bilang, pas saya udah nyampe rumah nenek saya, karena kan perginya mama saya duluan, karena saya masih sekolah, saya sepulang sekolah, naik bus, pergi ke rumah nenek saya bilang, Mah, dia bilang, diam, dia bilang, oke, tapi kalau tanya, ya udah, jawab aja. Saya tanya, Bu, saya gagap bilang ke nenek saya, Bu, aku sekolah di itu. Lebar banget senyumnya, manis banget senyumnya, bener-bener seperti Roh Kudus sudah siapkan semuanya. Dan saya bilang, ini kenapa ya? Saya bilang,
Dan saudara-saudara saya juga nggak ada pada bingung, pada tanya ke saya gini, lo pakai apa? Kok bisa ibu nggak marah sama lu masuk sekolah Kristen? Pakai apa? Maksudnya? Saya bilang, enggak, enggak pakai apa-apa. Saya bilang, orang nyokap gue kok yang okehin masuk sekolah sana. Hah? Beneran? Iya. Gue mau ngomong aja gue bingung. Di situ saya seperti dikasih kepekaan sama Roh Kudus ya. Seperti tuh loh gitu. Di dalamku tuh aman gitu loh. Maksudnya selalu ada proteksi ilahi gitu kan. Kamu bisa lihat gitu. Tapi saya masih belum ngeh gitu kan, masih belum ngerti gitu. Dan singkat cerita, saya kuliah, saya kuliah sambil kerja, dan di akhir kuliah saat saya mau skripsi, saya bilang saya mau sambil kerja, saya bilang. Nah, dan puji Tuhan, saya udah dapat kerja. Terus nenek saya telepon saya, eh, mau nggak berhenti kerja, terus jagain ibu, karena kan nenek saya lagi sakit-sakitan ya waktu itu, udah sakit-sakitan. Terus saya bilang, oh ya udah nggak apa-apa, tapi bilang sama tante-tanteku yang lain kan. Nah, singkat cerita, saya udah berhenti kerja, dan skripsi saya minta cuti dulu, gitu kan. Saya minta mundur waktu, dan saya ada masalah besar di situ. Saya ada masalah besar yang katanya, kamu ini di sini ngabisin uang nenek kakek saya, dibilang. Wah, saya difitnah habis-habisan, habis-habisan. Terus saya sedih kan, saya bilang, karena saya nggak nyaman kan setiap hari kalau difitnah terus. Dan saya bilang sama nenek kakek saya, Bu, saya mau pulang ke Bogor aja. Tapi saya nggak pulang ke rumah mama ya, karena mama saya kan juga ikut terjerumus ya, jadi terjerumus dengan tante saya. Dan tante saya eh, apa eh, seperti cuci otak orang tua saya, gitu kan? Wah, kena juga nih. Udah dijelasin, nenek kakek saya udah jelasin, terus nggak ada kok malah belain tante saya, gitu kan? Terus ya udahlah, saya mikir, oh, aku pulang ke rumah Nova aja ya, gitu kan? Aku ke kosan Nova aja ya. Aku bilang Nova, teman aku yang Kristen kan, dan aku bilang, oke, dia udah oke, bawa aja ke sini bajunya, dan dia mau terima aku di kosannya. Dengan aku jelaskan aku ada masalah A I U E O, dan di situ puji Tuhan nenek aku juga ya udah kasih, tapi jangan macam-macam ya. Ya puji Tuhan, aku juga bukan anak yang bandel, masih takut Tuhan. Dan eh, apa sesampainya aku di Nova, dan sepanjang perjalanan itu terlontar di mulut saya tuh sebut Tuhan, bukan ya Allah, tapi Tuhan. Waduh, gimana nih, saya bilang. Saya diem aja, gimana ya, nggak enak sama si Nova, saya bilang. Kalau si Nova diusir dari kosan gara-gara berisik di kamarnya, pasti kan kita ada bercanda, ya kan? Nah, saya sampai sana, saya tuh seperti dapat dorongan dari Roh Kudus ya, untuk bilang saya izin untuk tinggal di Nova. Dan saya baru bilang, Bu, saya mau izin ya nginep di kosannya Nova.
Terus ibunya bilang gini, langsung ngekat omongan saya tanpa koma. Oh nggak apa-apa, kamu nginep aja. Terus saya potong sebenarnya. Eh, saya mau, tadinya saya pikir saya juga mau ngekos ya, nanti kalau ada kosan yang kosong, gimana pun juga saya nggak enak kan. Atau saya bilang saya kena charge berapa gitu. Terus seperti tidak boleh ngomong. Tunggu, kata si ibunya. Tunggu, nginep aja nggak apa-apa sama si Nova di atas. Nggak usah ngekos. Berdua aja di kamar Nova. Nanti kalau butuh kasur ambil di rumah ibu katanya. Hah? Saya bilang, saya bilang, saya bengong. Bukan saya bilang terima kasih, saya bengong. Saya bilang, beneran nih? Saya bilang, oke, makasih ya Bu ya, saya bilang. Terus, singkat cerita, hari Minggu, Nova kan ke gereja. Vi, gue mau ke gereja. Lo mau ikut nggak? Mau ikut. Karena pikir saya pertama sih bukan ke gerejanya, karena gerejanya di dalam mall, jadi ya udahlah refreshing kan, tadinya ke gereja. Ikut deh, jadi pulangin ke mall. Eh, apa? Saya bilang, yaudah, gue nggak jadi nge-mall, gue ikut ke gereja aja. Jadi gue nggak jadi nunggu di mall, tadinya kan. Terus saya ikut ke gereja. Nah, saya ikutin praise and worship-nya, dengerin firman-nya. Entah di situ kayak saya orang yang udah ngerti gitu ya. Ibarat kata yang kalau ke orang itu SKSD banget ya, gitu kan. Terus saya yang ikut-ikutin ketawa aja. Pendetanya menjelaskan firman, ikut ketawa aja dan gitu ya, ngerti apa yang dijelasin gitu kan. Terus pas mau pulang, Tiberias itu kan ada perjamuan kudus ya, pas sebelum pulang. Saya bilang, dan saya dikasih, kan ada orang samperin, nih ambil perjamuan kudus gitu kan. Saya diem, saya tolak. Terus disodorin terus. Ambil, kata dia. Oh, nih, ini kalau lo mau, lo ambil. Kalau enggak, masukin tas gue. Gue mau ya. Saya ambil. Terus, singkat cerita, saya tanya. Terus, ini apaan Pak? Ini perjamuan kudus. Udah diem, jangan berisik di gereja. Karena saya nanya terus kan. Kalau lo mau, lo ambil. Kalau enggak, lo taruh tas gue. Jangan digeletakin. Oke. Gue mau. Tapi gue mau gimana? Ya udah, imanin kalau lo percaya sama Tuhan Yesus. Ya udah. Angkat kan, ikut-ikut angkat. Saya minum, saya makan roti dan anggurnya. Dan singkat cerita, karena Nova juga anak baik-baik, anak yang takut Tuhan. Singkat cerita, kita nggak boleh nge-mall pas pulang gereja. Terus saya nurut-nurut aja, biasanya saya ngeyel gitu kan. Dan singkat cerita, pas malam-malamnya, saya bilang, teman saya cariin saya kan, Yani sama Nina, adik kakak ini, teman SMA saya. Terus saya bilang sama Yani, sini Vi, main ke kosan Yani, ke kosan kakak, gitu kan? Karena saya deket banget kan, sahabatan sama Nina sama Yani. Terus Yani bilang, cari kerja bareng sama Yani, cari kerja bareng sama kakak nih, Vi. Oh iya sudah, dan aku jelasin. Tapi aku lagi ada masalah, dan aku cuma punya duit segini. Dan aku nggak bisa ngekos di sana. Dan Yani bilang, udah nginep aja di kosan gue, nggak kena charge, dan kita cek kerja sama-sama. Nanti kalau ada apa-apa,
pakai duit gue dulu. Oh ya sudah. Dan singkat cerita, saya ke kosan Yani. Saya sudah bilang Nova, saya mau merantau dulu ke Jakarta. Dan singkat cerita, saya ke kosan Yani. Dan saya bilang, saya mau cari kerja. Tolongin saya ya, bantu saya, temenin gitu kan. Karena saya masih belum terlalu ngerti kan untuk cari kerja. Dan singkat cerita, dia pas hari itu hari Rabu malam ya, ingat banget. Dan uh, dia mau komsel dan dia bilang, Vi, gue mau komsel, lo mau ikut nggak komsel ya? Ikut deh, gue ikut deh ke mana? Ke gereja lo. Yaudah, saya ikut komsel dan saya di sana takjub banget, sangat takjub. Anak-anak muda Kristen yang sangat bertumbuh dan anak-anaknya yang wah, luar biasa ya, buat Tuhannya eh sangat apa sih, sangat eh semangat gitu ya. Wah, menaikkan praise and worship-nya benar-benar yang dari hati sekali, yang sampai benar-benar wah, saya bilang luar biasa ya, saya bilang. Terus saya bilang, ini tuh apa? Ini tuh komsel. Oh, luar biasa pembahasan Alkitabnya, terus menjelaskan. Jadi saya melihat ini anak-anak muda, ibaratnya baru lulus kuliah itu kan kategori yang wah baru melek dunia ya, baru melek dunia nyata dan kok udah bisa menjelaskan segitu uh, susahnya Alkitab ya. Karena kalau saya baca Alkitab aja buat saya kan dulu bahasanya tuh susah dimengerti gitu. Terus kita benar-benar harus butuh pertolongan Roh Kudus, minta Roh Hikmat gitu kan, minta kehikmatan. Dan ini seperti uh, apa sih menjelaskan itu lancar jaya. Saya bilang kok bisa sih? Saya bilang hebat banget ya. Saya bilang. Terus singkat cerita besoknya hari Minggu dari minggu ke minggu dan setiap minggunya saya ikut ke gereja dan saya ikut komsel terus, ikut youth impact dan saya ikut ibadahnya setiap minggunya, ikut Natal, ikut tahun baru bareng dan Paskah gitu kan. Dan singkat cerita, saya udah mengenal gereja itu lewat Yani, puji Tuhan. Dan setelah dari keluarga Allah, Yani waktu itu ada pengen ke Tiberias, saya ikut juga ke Tiberias yang di Central Park gitu kan. Nah, dan jika cerita, saya pulang lagi ke Bogor karena Nova juga kangen sama saya. Saya pulang ke Bogor, tiba-tiba saya dikabarin sama teman saya panggilnya Abang. Dan memang saya lagi di gereja, saya bilang dan saya doa, Tuhan, saya ini keadaan saya seperti ini, dan saya mau nggak mau saya harus memutuskan untuk nikah muda karena keadaan keluarga saya masih panas dan saya tipikal orang yang ada masalah tapi saya nggak mau gitu menjawab omongan orang tua. Setiap marahin saya jawab, saya lebih banyak diem. Saya walaupun salah pun saya kan nggak salah gini, saya nggak pernah menjelaskan gitu. Tapi kalau udah sampai saya bilang saya jawab seadanya, udah
saya melihat kategori yang, wah ini marah besar, tapi karena masalahnya nggak jelas, jadi saya udah paling males gitu kan. Menjelaskan apa yang udah nggak jelas gitu kan. Saya tinggalin makanya. Dan, aduh, saya males nih balik lagi ke rumah, saya bilang gitu. Dan sekalinya saya balik ke rumah, saya bilang, waktu itu puji Tuhan, malah orang tua saya yang nyariin saya, apa, dia malah bilang, ya udah, apa kalau emang mau nikah muda, nikah yang bener. Dan kebetulan pas saya pulang ke Bogor, saya dikabarin sama teman saya, yang saya panggil abang-abang itu, eh bang, apa dek, dia bilang, mau nggak abang kenalin cowok orang baik, begini begini begini. Oh ya sudah. Tapi orang baik ya, karena dia juga tahu saya orang yang nggak macam-macam, saya nggak bandel gitu kan. Dan saya bilang, saya nggak mau yang ngerokok, saya nggak mau yang mabuk, saya nggak mau yang kategori yang macam-macam deh, yang suka ke klub. Dan saat itu lagi di gereja pun saya doa, saya bilang, apa? Saya mau, saya doa, Tuhan, keadaan saya seperti ini, dan aku minta tolong. Kalau memang aku harus nikah muda, dan saya pun juga harus memutuskan, eh, saya harus nikah muda, karena saya nggak mau, semakin lama, semakin saya kenal orang-orang Jakarta, saya dapat teman yang nggak baik, saya dapat teman yang kurang bagus pergaulannya, saya bilang. Bagaimanapun, saya harus menunjukkan, dengan saya di luar, saya bisa menjaga nama baik keluarga, dan saya bukan anak yang bandel, seperti eh, apa eh, apa sih yang suka diomongin-omongin gitu kan. Nah, terus apa maksudnya orang-orang yang karena kan orang tua saya ini ya, orang tua saya kan rada kolot ya. Jadi pikirannya kalau ke Jakarta, apa, wah pergaulannya udah begini, kalau anak Jakarta pasti dia bandel dan kutipan gitu kan. Oh, saya bilang, saya nggak mau seperti itu, saya bilang. Terus setiap gereja bareng Yani, saya bawa doa terus, dan saya pertama kalinya waktu itu ya, saya doa, saya terlontar begitu saja. Tapi itu doa yang terus menerus yang saya bawa setiap apa saya ke gereja dan setiap saya doa. Dan singkat cerita, saya bilang gini, Tuhan, ini bukan ya, saya bilang, yang dari teman saya ini. Dan puji Tuhan, Tuhan jawab itu semua. Nggak ngerokok, nggak mabuk, nggak bandel gitu kan. Oh, dan saya bilang, kalaupun Tuhan kirim duda, saya mau duda yang ditinggal mati dan duda yang cerai sah, saya bilang. Dan puji Tuhan, Tuhan kirim suami saya yang sekarang, saya dapat duda, duda udah cerai sah, dan dia puji Tuhan bersih, nggak ngerokok, nggak mabuk, dan anak Tuhan gitu kan, ke gereja. Tapi yang saya sayangkan, yang saya sayangkan, dia masih pegang hio. Dia masih pegang hio. Dan singkat cerita, saya jadi ikut dia ke vihara. Jadi saya terbawa-bawa suhunya gitu kan. Saya ikut karena vihara kita kan jadi satu sama rumah orang tuanya. Jadi semakin dekat sama keluarganya gitu kan. Jadi udah seperti keluarganya gitu kan. Dan singkat cerita, jadi ikut-ikut, jadi tahu tentang Buddha, tentang Tao, kayak gitu-gitu kan. Imlek ikut, Cap Gomeh ikut, gitu kan. Dan
saya bilang gini, waduh, beneran ini, saya bilang. Udah, sembahyang aja, dia bilang. Oh, ya udah. Dan saya bilang, memang boleh. Kita udah ke gereja, terus ke vihara juga. Setahu saya, dulu saya di Muslim, saya masuk masjid, saya nggak boleh masuk tempat ibadah manapun, saya bilang. Terus saya bingung kan, gimana ini? Saya bilang, udah, diem aja. Nah, singkat cerita, ternyata suami saya datang ke sana, minta tolong suhunya, pertama untuk pengobatan dulu, untuk kesini kesini, sembayang sembayang. Pertama minta pengobatan, yang kedua apa? Buat toko rame, gitu kan? Udahlah, sampai di situ disuruh mandi kembang, terus ikutin sembayangnya, gitu kan? Dan saya jadi mikir kan, waduh, gimana ya ini? Gitu. Saya dikasih kesadaran, tapi masih belum bisa berkutik kan. Dan eh, Tuhan di situ seperti menyudahkan sama teman saya dibikin ribut, dan saya bilang kan sama teman saya, dan sebelum ribut, saya dikenalin sama temannya dia, yang dukun juga, terus apa? Saya udah keluar dari vihara di situ, saya nggak langsung buru-buru bertobat, dan temannya ini kok pengen nguasain saya banget ya, saya bilang. Terus saya bilang gini, ini kenapa ya nih orang? Kok karena saya ada mau jual aset, kok jadi dia yang sibuk ngatur gue ya, ngatur saya ya, saya bilang gitu. Terus saya bilang gini, terus saya bilang, waduh, nggak bener nih kalau gini. Saya bisa kejerumus dalam, saya bilang dalam hati saya. Dan ternyata bener aja. Dia saban hari datang, terus ke saya. Saban hari datang, setiap harinya. Dan saya bilang, dan dia bilang gini, kalau mau, gue mau bawa lu ke guru gue. Gurunya, apa? Gurunya dia buat bantu jual toko saya. Saya nurut terus kan sama dia. Saya bilang, aduh, saya capek nih, saya bilang gitu. Dan saya nurut terus. Sampai saya udah dikenalin gurunya. Wah, saya udah dikejawainin habis-habisan. Disuruh mandi kembang, makan kembang, mandi koin, dan itu sorry ya, saya sampai disuruh pakai kemben aja gitu kan. Wah, parah lah, benar-benar ada kejawen. Terus apa? Makan kantil, makan apa? Makan kembang, makan kantil, dan apalagi tuh ya. Wah, banyak banget gitu ya bunga-bunganya. Terus saya mikir gini kan, ini apa sih, saya bilang gitu. Dan saya di situ sempat komplain kan, oh pakai bambu petung gitu kan, oh beli paku emas, bambu petung, dan saya bilang di situ apa, saya komplain kan, toko saya nggak kejual-jual. Terus saya bilang ke dia, ini gimana? Eh, Kok toko saya makin hari makin sepi? Saya bilang, panas lagi, gerah, saya nggak kuat. Saya bilang, risih saya. Aduh, panasnya, pusingnya, itu roh-roh macem-macem gitu ya, jin-jin gitu. Ih, jijik, saya bilang. Saya, aduh, nggak.
gak pernah ngeh kalau selama ini dulu pas sempat sembayangnya juga kan minta sama gaib gitu kan. Pas disuruh mandi kembang udah didoain begini-begini, saya bilang saya sadar nggak sadar kan di situ habis sembayang gitu kan. Dan itu di rumahnya juga saya disuruh mandi kembang gitu. Saya bilang saya disadarkan di situ. Ingat nggak dulu sama sekarang tuh sama aja. Kamu pindah tapi kamu tuh masih ibaratnya tempat yang kotor gitu loh. Itu tuh sama-sama gaib gitu. Karena saya kekehnya dulu kan, tapi kan saya dulu sembayang dulu gitu loh, sembayang hio gitu kan. Maksudnya di Buddha saya menganggap itu kan saya dulu masih sembayang gitu kan, bukan minta gaib gitu kan. Jadi masih ketutup iblis yang untuk menghalangi untuk saya sadar mandi kembang itu ternyata minta sama gaib gitu kan. Oh, sama iya, saya bilang. Terus saya bilang gini, oh iya, saya bilang, gimana nih ya, saya bilang. Saya dikasih kesadaran, tapi namanya iblis kan menghalangi Roh Kudus bekerja terus ya. Terus saya masih belum kuat di situ kan. Dan saya habis komplain. Nah, si Ustadz ini bilang, si dukunnya gitu kan. Karena memang Ustadz. Dan dia bilang gini, ya kamu ini tiba-tiba, kamu ini isinya Roro Kidul. Oh, saya bilang, di mana Roro Kidul? Saya bilang, saya diam kan. Gak bener nih, saya bilang. Masih belum bisa berkutik. Dan dia perintahkan saya untuk setiap tanggal 15 kamu ke Pelabuhan Ratu. Tapaan di kamarnya Ibu Ratu. Oke. Nunduk terus. Saya tapaan 1 jam dan 2 jam ya di sana. Saya tapaan tuh di kamarnya Roro Kidul. Gak ada apa-apa. Tapaan suruh ngapain? Saya bilang. Saya yoga aja males. Dulu saya di Buddha, saya disuruh meditasi aja saya males gitu kan. Ini saya disuruh tapaan, pakai kain, pakai baju. Dulu saya disyaratin pakai kain nenek saya sama baju nenek saya yang warna hijau juga. Wah itu saya harus ke rumah nenek saya dulu, ngambil bajunya, ngambil kainnya, nggak nanggung-nanggung, yang dulu buat nutupin keranda. Nenek saya lagi meninggal. Saya takut. Terus ya udahlah, saya bilang, ya udahlah, kayak yang gimana ya, mau ngambil serba salah posisinya. Terus ya udah saya ambil, jadi saya setiap tanggal 15 saya tapaan di kamarnya Roro Kidul, setiap 2 jam. Terus dan singkat cerita seperti Tuhan, dan itu waktu itu ada bisikan dari si Ibu Ratu, taruh sertifikat toko saya, sertifikat rumah saya di pelabuhan. Terus wah, saya bilang iya ya, dan kayak dibikin, oh iya ya gitu kan. Iya ya, apa gue taruh sertifikat gue di sana ya? Dan itu dorongannya itu sangat kencang banget. Dan di situ Tuhan itu bikin bencana di Sukabumi dan nggak boleh saya udah disuruh stop, berhenti yang sana. Jadi setiap dulu saya di Buddha, Tuhan pecahin saya sama sahabat saya, perangin saya di situ biar saya keluar. Terus karena saya belum buru-buru bertobat, terus saya
masih temenan sama sahabatnya kan, yang dikenalin ke saya, buru-buru terlalu jadi keburu-buru dikenalin ke dukunnya gitu kan. Terus singkat cerita, akhir tahun, menjelang akhir tahun, tanggal 25, sebelum tanggal 25 ya, antara tanggal 20 ya, tanggal 20 itu, antara tanggal 20, Roh Kudus itu bicara sama saya, via beli Alkitab. 2018 ya, tahun 2018. Alkitab. Emang di rumah nggak ada Alkitab ya? Saya bilang. Saya tanya suami saya, ada Alkitab nggak? Saya disuruh beli Alkitab nih. Nggak ada. Ada, tapi lupa taruh. Saya bilang, nggak ada. Adanya puji syukur. Terus, yaudah, saya mau beli Alkitab dulu ya. Saya bilang, saya ke mall, saya beli Alkitab di Gramedia. Terus, saya pikir di Gramedia ada lukisan Tuhan Yesus kan? Terus, nggak ada, iya nggak ada jual. Saya bilang, wah, saya dari ujung ke ujung nih. Saya bilang, nggak apa-apa deh. Saya emang pengen banget punya, dari dulu tuh saya pengen banget punya lukisan Tuhan Yesus. Gitu kan? Saya beli. Puji Tuhan sampai sore itu masih ada, masih buka tokonya. Tokonya masih buka di gereja Franciscus kan? Jadi satu sama gereja. Wah, puji Tuhan dapat yang bagus. Terus saya bilang, saya bilang nih sama yang bisikin saya mau beli ini dulu ya, mau beli lukisan. Karena saya tuh di situ masih nggak sadar itu yang bisikin saya dari Bu Ratu atau dari Roh Kudus, gitu kan. Terus sepulangnya saya baca, terus saya baca dan di ayat Kejadian itu ada yang ayatnya ya memanggilmu ya Aba ya Bapa, dan itu saya langsung berasa banget kayak kesejukan ya, berasa sekali benar-benar kayak yang damai gitu kan, tiba-tiba ya damai banget. Terus saya bilang gini kan, eh ini apa ya? Terus tiba-tiba suami saya langsung kesurupan macan, langsung kayak ngegaruk-garuk gitu. Terus kenapa? Saya bilang, waduh kesurupan, waduh, saya bilang. Terus saya dituntun untuk baca Alkitab gitu kan. Berhenti. Saya bilang, berhenti. Saya teriak, benar-benar seperti itu. Berhenti. Saya bilang, biasanya kan kalau kita kenapa-napa, kita panggil suhu saya kan, yang dulu kan, yang lagi di Buddha. Terus karena saya dulu udah nggak pernah lagi ke dukun saya, terus saya kan mau bilang lagi rada, masa sih bilang lagi gitu kan. Nah, terus pas saya tidur, saya tuh mau tidur, kok kayak nggak bisa meluk anak saya, kok kayak saya nggak bisa meluk guling gitu kan, ke kiri ke kanan nggak bisa. Terus saya terus aja ya bingung kan, kok gelisah banget ya. Saya bilang, saya telentang. Tiba-tiba ada naga lilit kaki saya, terus depan muka saya. Dia bilang gini, bawa dia. Benar-benar jelas banget. Dan saat itu Roh Kudus tombakin jantung saya gitu kan. Tolak dalam nama Tuhan Yesus, dia bilang gitu kan. Tolak dalam nama Yesus. Dan terasa sekali naga itu lilitannya lepas dari kaki saya dan pergi. Dan singkat cerita, pas menjelang Natal, misalnya, saya masih gereja. Saya ikut misa,
saya ikut Natal, dan setelah Natal, mulailah di situ. Perut saya membesar, disantet ya, perut saya disantet, dan apa sih? Saya bilang, nah ini apa ya? Saya bilang, kok perut saya makin besar ya? Saya bilang. Terus apa? Saya bilang sama mama dan saya ngeliat badan saya, muka saya itu pucat banget gitu kan. Dan saya bilang, mah, kayaknya aku mau mati deh. Aku bilang, udahlah, gak usah pikir macem-macem, dirawat aja, dirawat. Orang ini jelas banget kok, udah kayak mau mati, saya bilang. Terus apa? Mama saya bilang gini, apa? eh dan saya bilang, yaudah, gini deh mah, kalau mama mau saya masuk muslim, ya udah, saya masuk muslim. Udah, nggak usah pikir macem-macem. Mama tunggu di rumah sakit ya. Buru-buru deh kamu ke rumah sakit, mumpung belum malam. Karena ini mau akhir tahun. Karena kan itu udah habis Natal ya, ke 2627, takutnya akhir tahun rada susah ya. Terus saya masuk UGD. Dan saya bilang sama susternya, saya ini perut saya nggak besar, saya bilang gitu kan. Ibu hamil? Enggak, saya bilang. Ya udah, langsung di UGD ditinggalin. Dan di situ seperti Roh Kudus mengkhususkan saya di ruangan itu, dan saya melihat ruangan saya ngebul asap, benar-benar seperti kerajaan surga tuh ikut tuh pindah ke ruangan UGD, dan apa? Jelas sekali suara Roh Kudus tuh bulu tangan saya ya, bulu tangan, bulu kaki saya berdiri semua, dan itu suara Roh Kudus seperti ini. Tolak dalam nama Yesus, tolak dalam nama Yesus, tolak dalam nama Yesus. Terus nggak putus-putus ya. Saya bilang, saya ngerti itu ada suara tolak dalam nama Yesus, tolak dalam nama Yesus, tolak dalam nama Yesus. Terus nggak berhenti. Dan ruangan saya ngebul, bener-bener, wah penuh asap. Bukan penuh asap, penuh apa? Awan-awan. Bener-bener penuh awan-awan. Saya bilang, saya ini kenapa ya? Saya bilang. Dan di situ bodohnya saya karena masih belum ngerti ya. Saya di situ bilang sama dukun saya, sepertinya saya mau mati ya. Saya bilang, saya tanya, nggak tahu, saya mau ke mana nih? Saya lagi mau ke gunung, kata dia. Waduh, saya bilang, tolongin saya dong, saya mau ke gunung, dia bilang gitu. Terus saya minta maaf sama suhu saya takutnya saya mati gitu kan. Saya minta maaf sama semua orang. Terus sampai saya bikin status. Terus di situ bodohnya saya lagi, saya masuk Islam di situ. Saya baca 2 kalimat syahadat kan sama pegawai saya depan mama saya, sampai di videoin tuh waktu itu ya. Terus sudah saya baca, dan saya bilang sama papa saya telepon tuh, begini, dan papa saya kan bilang, apa, kamu kan apa turun apa dari keluarga Muslim. Terus, oh, emang kenapa? Saya bilang, ya kalau apa sih, pokoknya harus Muslim lagi gitu. Kalau mati gitu, saya lupa namanya apa. Dia bicaranya agak berat ya, kayak yang agak berat gitu. Terus kalau dari awalnya Muslim, lahir Muslim, matinya harus Muslim, dia bilang gitu. Terus saya diam. Ya udahlah, buruan deh kalau saya mau masuk Muslim lagi. Saya bilang gitu. Terus saya bilang gini, apa? Papa kesini aja, saya bilang gitu kan. Terus pas papa saya masuk UGD, ini kamar saya. Ini dia datang, masuk, bukannya langsung masuk, tapi benar-benar nggak ngasih saya masuk, dan dia begitu masuk langsung begini, langsung pergi lagi. Terus saya bilang,
Waduh, kenapa ya? Saya bilang, kok nggak jadi? Dan singkat cerita, saya udah masuk kamar, terus di kamar saya nyawa, kenapa saya bilang dibangkitkan mati dari kematian? Kategori mati itu ada yang mati udah mati, terus bangkit, mati suri. Nah, kalau saya merasa saya seperti udah mati. Saya benar-benar udah merasa, wah, blok mati karena saya merasakan saat roh saya diangkat, ditarik. Nah, itu saat roh ditarik, kalau saudara-saudara melihat video di TikTok, di mana? Di TikTok, di YouTube yang tiba-tiba ada orang yang mati dan bola matanya putih. Nah, dulu saya seperti itu. Tapi kenapa tidak mempan gitu ya? Maksudnya kenapa seperti nggak mempan gitu kan? Kok masih masih benar-benar udah narik udah sampai putih terus balik lagi gitu loh. Seperti ada yang narik lagi roh saya gitu. Dan jika cerita di dalam kamar saya tuh masih meluk Al-Quran, pakai mukena. Tapi pas malam saya itu tidur, saya dimimpiin salib, saya dimimpiin salib, saya dimimpiin apa suara Pastor Nita, pendeta saya di gereja, saya dimimpiin Pastor Nita, saya dimimpiin suara-suara kebaktian gitu loh. Suara kebaktiannya seperti orang-orang yang mau mengubur gitu. Terus, waduh, saya nyiriin ini khotbah, ini Pastor Nita lagi khotbah suaranya, dan ini khotbah lagi mau nguburin orang gitu kan. Terus saya bilang kan, ini apa ya? Terus besoknya saya mikir, kenapa ya? Tapi saya masih belum bisa apa-apa tuh di situ. Dan di situ saya bilang, ada nggak? Saya tanya adik angkat saya, Put, namanya kan Putri. Put, ada nggak orang yang ada kenalan nggak pendeta buat pelepasan? Ada Ci, saudara Puput, dia bilang gitu kan. Oh ya udah, Cici mau ya. Nah, sudah. Terus saya bilang, saya mau pelepasan ABC segala macam. Dan singkat cerita, saya bilang, ternyata di situ saya ada kepahitan ya, saya dikecewain sama pendeta tersebut, gitu kan. Saya langsung memutuskan, saya nggak mau Roh Kudus, saya mau ikut di gereja aja, saya mau bertumbuh di gereja. Roh Kudus, aku minta tolong, aku bilang, apa yang Pastor Nita lakukan, tuntun aku untuk seperti Pastor Nita, maksudnya hari-hari hubungan dia dengan Tuhan tuh seperti apa gitu kan, maksudnya. Karena saya nggak mau di situ, saya nggak mau cari-cari pendeta lagi. Saya bilang, saya mau yang membangkitkan saya, dia yang melepas ini semua, saya mau menikmati kuasanya. Saya mau langsung dari tangan Tuhan. Saya bilang. Dan puji Tuhan, Roh Kudus langsung bicara sama saya, dan saya bilang gini, Helena, waktu itu via Pondok Daud 2 jam pagi, 2 jam malam. Oke. Berjalannya waktu, dan Roh Kudus bilang, dengar-dengaran. Jadi, dengar-dengaran maksudnya, saya harus rajin-rajin nonton, dengerin khotbah lagi, dari setiap khotbah yang udah dibawakan setiap minggu, atau dari gereja-gereja lain, gitu kan. Terus,
Saya bilang gini, dengar-dengaran, oke. Dan Roh Kudus bilang, catat, oke. Catat dari setiap firman dan rema yang didapat. Kalau menyentuh di hati saya, kamu tulis. Roh Kudus bilang, oke, saya tulis. Jadi, sampai sekarang, setiap firman, rema, saya tulis di buku. Dan mujizat-mujizat saya. Semenjak awal 2019 ya. Dan singkat cerita, apa? Oh, baca firman, berendam. Oke, terus saya berendam, baca firman, saya ikutin, disuruh dari malam sampai pagi. Wah, puji Tuhan ya. Saya merasakan saat saya baca firman tuh dari malam sampai pagi. Kalau logika kita pasti udah ngantuk, udah udah suaranya udah indah sekali lah itu ya. Terus di situ saya merasa seperti dapat kekuatannya yang super ekstra. Wah, kencang banget ini kekuatannya, saya bilang. Saya nggak ngantuk, saya nggak menguap-nguap, dan saya nggak mengorok ya. Nggak ada suara-suara indah itu, nggak ketiduran. Terus saya menikmati itu dan disuruh doa puasa. Saya udah ikutin puasa Daniel, puasa Esther, puasa biasa juga. Wah, luar biasa banget. Dan singkat cerita, hari demi hari saya sudah dalam Tuhan. Pelepasannya setiap harinya yang gak ada hentinya. Setiap saya habis pondok Daud, pujian penyembahan, pagi malam, sampai sekarang puji Tuhan, dan baca firman. Oh, dan dari baca firman luar biasa. Saya baca benar-benar seperti orang nikmat ya. Nanti saudara-saudara kalau baca firman seperti menikmati makanan ya. Karena waktu itu saya baca firman dan saya diajarin sama Pastor Nita. Saya bilang gini, saya baca firman masih belum ngerti gimana saya bacanya. Karena saya bacanya cepet banget. Oh, saya balik, terus cepet banget kan. Dan di situ Pastor Nita ajarin saya baca firmannya tuh kayak sapi ngunyah. Dan seperti orang menikmati makanan. Nikmat. Enak. Oh, oke. Saya ikutin. Terus saya ikutin. Tahu nggak? Saya berasa sekali ada yang keluar dari tulang saya. Terus ini sebadan saya dari ujung kepala sampai ujung telapak kaki saya, tulang-tulang tuh enteng banget. Jadi saya berpikir, oh berarti dulu saya mandi kembang, makan kembang, minum air doa, gitu kan? Terus mandi koin, makan bunga kantil, makan bunga melati, segala macam lah ya. Itu sampai ke tulang ya, saya bilang. Iblisnya itu masuknya sampai ke tulang berarti. Dia masukin tuh sampai ke tulang ya, saya bilang. Wah, begini ya, saya bilang. Nah, saya merasakan setelah saya baca firman, benar-benar Roh Kudus kasih pengurapan. Saya merasakan saya bisa merasakan itu banyak sekali yang keluar dari tulang-tulang saya, dan saya seperti kayak orang yang mau muntah, dan Roh Kudus juga mengurapi saya seperti dibikin muntah gitu kan, pelepasannya, dan dari pondok Daud, dan dari baca firman, dan dari dengar-dengaran. Wah, saya bilang luar biasa ya Tuhan. Saya bilang, wah, saya
Yang saya jatuh cinta setiap saya habis pujian penyembahan, saya saya senang banget gitu kan. Karena saya senang nyanyi dan saya makanya disuruh pujian penyembahan 2 jam pagi, 2 jam malam, ya saya nurut aja karena saya senang nyanyi juga dan saya senang dan setelah saya menikmati pujian penyembahan, ternyata hati damai banget gitu kan. Wah, luar biasa gitu kan. Luar biasa banget lah. Dan singkat cerita, mujizat yang saya dapat juga hari demi hari, pelepasan, berkat keuangan. Oh, dan setelah saya dibangkitkan, pas saya masih di rumah sakit, pas pulangnya satu harinya, satu atau 2 hari ya ke depan, lusanya, Roh Kudus tuntun orang untuk sewa lahan kita sedikit, dan itu puji Tuhan super super dilancarkan. Kalau orang lain eh, pembayarannya 3 tahun, setahun dicicil per tahun kan? Kalau saya dalam waktu 3 bulan dia melunasin ke saya, terus saya bilang, wow, ini beneran. Saya bilang, kamu kasih saya 3 bulan. Iya Ci, nggak apa-apa, 3 bulan. Wow, waduh. Terus di situ saya semakin bertanya-tanya. Wow, saya bilang, saya semakin haus dan lapar ya di dalam Tuhan ya. Semakin, kok seperti yang dikejar berkat gitu loh. Saya sadar, tapi ini saya masih terus tanya, ini bukan dari si Kidul kan? Ini dari Tuhan kan? Gitu kan? Terus di situ saya dituntun, Roh Kudus bilang, ikut som sama ikut eh, apa komsel, ikut komsel lagi kan? Nah, saat saya ikut som, di situ ada firman dan di situ ada dijelaskan. Saya lupa dijelaskannya apa. Saya lupa firmannya. Tapi di situ dijelaskan apabila kamu sudah bertobat, hendaklah hendaklah buru-buru melakukan baptis pertobatan. Nah, dan saya langsung buru-buru baptis pertobatan di gereja saya, di keluarga Allah kan. Dan saya baptis pertobatan, habis baptis pertobatan, hati saya plong. Seperti yang kosong gitu, plong, lega banget. Bus gitu. Wow, saya bilang, wow, luar biasa ya Roh Kudus, saya bilang. Terus, hari demi hari, berjalannya waktu, saya udah menikmati kuasa Tuhan dari pelepasan-pelepasan dan berkat, dan singkat cerita, saya ada masalah dengan suami saya. Suami saya diikat iblis karena kan bukan si sombong ya, karena peran saya kan masih udah yang sama Kidul, Lucifer gitu kan. Jadi udah yang bukan kuntilanak, pocong gitu kan. Dan di situ kuat sekali. Dia mengikat suami saya nggak dikasih uang sepeser pun. Dan di situ saya sedih ada. Tapi Roh Kudus ingetin. Ingat, kamu itu perangnya udah sama siapa. Karena saya nggak mau mengimani itu gitu loh. Kan saya udah kesembuhan tuh udah terjadi. Firman Tuhan tuh iya dan amin. Tuhan Yesus tuh udah menang di atas kayu salib. Jadi kalau kita masih ngurusin iblis, masih ngurusin sakit, nggak bodoh banget gitu ya. Saya nggak mau imanin itu gitu kan. Udah selesai, nggak ada yang perlu dimasain lagi dengan si iblis ini buat saya. Roh Kudus inget kan, tapi lawan kamu udah bukan yang kuntilanak,
udah yang jenderal. Nah, terus coba lihat. Oh ya sudah. Saya bilang, saya minta duit dong, Pi. Saya bilang, saya panggil suami saya kan, Papi ya. Saya minta duit dong, Pi. Saya bilang. Terus suami saya bilang, nggak ada duit. Padahal setiap hari itu rame terus. Terus saya bilang, gimana nggak ada duit? Saya bilang, masa buat sedikit aja nggak ada? Oh nggak ada, sama sekali nggak dikasih. Terus Roh Kudus perintahkan, Pondok Daud, oke, doa peperangan, oke. Hari demi hari, saya terus di situ uh, doa peperangan nih ya. Jadi setiap habis Pondok Daud, saya doa peperangan, dan saya bilang, apa? Saya nggak kuat nih, saya bilang gitu. Ternyata pas Roh Kudus buka, kasih urapan ke saya, oh badan saya berat banget, saya bilang gitu kan. Terus doa peperangan, selalu diingatkan doa peperangan. Dan hari demi hari, Roh Kudus ingatkan, satu hari setelah apa? Setelah suami saya bilang nggak ada uang, sebelumnya satu hari setelah suami saya bilang nggak ada uang, Roh Kudus bilang, Helena, kamu punya uang koinan, uang recehan. Nah, kamu tukar ke Cibangka. Oke, saya tukar ke Cibangka, tetangga saya dulu di daerah Yasmin ya, di Bogor. Kalau di sini ada orang Bogor pasti tahu. Dan saya tukar ke sana. Aci, saya punya recehan, saya bawa. Saya ingat Aci. Saya diingetin Roh Kudus juga sih, ke Aci. Saya bilang, boleh Ci, tukar. Puji Tuhan. Ditukar kan? Nah, tapi Aci Bangka nggak mau. Ada 200-an. Nah, saya diam. Karena dari awal 2018, dari awal 2019, sampai sekarang, saya udah mengaktifkan manusia roh. Jadi saya panggil Roh Kudus itu kan Papi. Saya bilang, Pi, saya tukar kemana nih 200-an? Saya bilang. Dan Roh Kudus bilang, tanya. Iya ya, saya bilang, kemana ya Ci, saya tukar? Ke Alfamart, dia bilang. Terus Roh Kudus ingetin saya, tiba-tiba sambil saya bantu Aci Bangka kumpulin uang 500-an dia untuk dijejer-jejerin dan masukin plastik kan. Terus saya bilang, dan Roh Kudus bilang, Helena, tahu nggak? Ingat nggak Pastor A.A. Adeboye? Nah, iya, saya bilang. Jadi, kalau udah yang aktifin manusia roh, nanti kita bicaranya, komunikasinya bukan jasmani begini lagi. Udah roh sama roh. Ya, seru loh. Terus, saya bilang, iya. Kenapa? Saya bilang. Nah, jadi dulu Pastor E. Adeboye itu kan miskin, dia hanya bermodalkan panci dan sendok sayur dan tutup panci dan mangkok ya, sendok gitu kan. Nah, dan Roh Kudus bilang, kalau kamu mau ambil makanan, bilang sama Pastor E. Adeboye, kamu ambilnya begini. Tapi nggak boleh lihat begini. Dan itu Roh Kudus kasih mujizat, setiap hari yang keluar itu seperti sop, sayur asem, gitu kan, soto. Nah, itu saya dengar dari kesaksian Pastor Nita, karena beliau kan suka ke Nigeria ya, gereja saya suka ada travel ke Nigeria, dan beliau bawa kesaksian itu untuk membangkitkan iman kita kan. Nah, di situ saya diingetin sama Roh Kudus, dan Roh Kudus ingetin itu pas saya udah dengar, Roh Kudus bilang, kalau lihat ini koin, jangan diperhatikan.
diam. Oke, saya bilang kan. Terus saya bilang, wow, secara roh ya, secara roh, wow, saya bilang, thank you, Holy Spirit, thank you, Jesus, saya bilang, thank you, Lord, saya bilang, saya seringnya Lord Jesus, kan. Terus, Roh Kudus bilang, nanti, kalau kamu keluarin uang, jangan kamu hitung. Oke, jadi saya punya satu dompet di tempat pensil ya, terus saya di situ kan ada 5 ribuan, 10 ribuan, 20 ribuan, 50 ribuan ya, uang receh-recehan saya. Terus Roh Kudus bilang, Helena, kalau kamu ambil uang, jangan dihitung. Dan saudara-saudara tahu nggak, Roh Kudus itu isi uang saya di tempat pensil. Setiap saya ambil uang, saya nggak pernah hitung. Jadi saya misalnya bayarnya 10 ribu, ya saya ambil 10 ribu, tapi saya nggak boleh hitung lagi sisa uang saya di dompet itu berapa. Terus Roh Kudus taruh uang-uang itu ya di dashboard saya, dashboard mobil saya, di jok, di tas saya, di jok rumah, gitu kan? Masih dalam bentuk keadaan lipatan, seperti kita terima kembalian dari Alfamart, itu kan kalau buru-buru terima lipet gitu ya. Nah, itu saya dapat itu Roh Kudus kasih mujizat saya itu. Terus Helena jangan hitung, diam. Oke. Karena kan perang saya sama itu ya, jadi cepet banget gitu ininya kan. Jangan hitung, makanya harus benar-benar intens banget saya sama Roh Kudus gitu kan. Terus setelah itu saya pulang, suami saya bingung. Waduh, hebat ya, jajan terus. Iya dong, saya bilang. Terus saya diam, saya tanya, ih cerita nggak? Saya bilang, sudah diam. Jangan jaga kekudusan aja, jalanin aja. Oke, saya bilang. Udah, dan saya cerita, saya dapat mujizat ini sama suami saya, begini. Belum. Besoknya suami saya minta tolong saya, dan justru saya dan Roh Kudus melihatkan di situ dia kekurangan uang sama saya. Terus, Mi, punya uang 50 ribu nggak? 100 ribu? Saya minjem nih 200 ribu atau 300 ribu, dia bilang. Padahal sebelum Roh Kudus kasih mujizat, saya cuman ada nggak nyampe 100 ribu ya. 100 ribu ada, tapi juga kayaknya kurang ya kalau saya hitung ya, kalau saya kira-kira. Dan di situ karena uang saya kan banyak karena Roh Kudus ya kasih saya mujizat. Terus dia minta ke saya bilang, gimana? Sebelum saya tanya, gimana? Terus Roh Kudus saya bilang dulu, kasih. Oh kasih, ya udah saya kasih waktu itu. Terus saya bilang, wah gimana ini? Saya bilang. Terus doa peperangan. Pas sore-sore saya pondok Daud, karena entah kenapa di situ, padahal pagi ya saya udah pondok Daud ya. Terus sore saya kayak mau pondok Daud lagi gitu kan. Terus di situ saya disuruh doa peperangan. Saya bilang, kok tumben ya? Saya bilang gitu. Biasanya saya kalau udah siang, udah gitu kan. Terus saya doa peperangan malam lagi gitu kan. Terus sorenya saya disuruh doa peperangan lagi setelah pondok Daud 2 jam. Terus saya pas habis doa, saya merem, itu seperti ada selubung, seperti ada selubung, terus ada pecahan, kayak ada petir dari atas, serem banget, tak begitu loh, kayak petir turun ke bawah gitu. Terus
pecahin selubung itu kan benar-benar retak. Dan saya lagi merem, lagi kalau nggak salah lagi terakhir akhir saya doa, biasa kan saya doa Bapa Kami sama Mazmur 91 ya. Terus saya langsung lompat ke belakangnya. Wah, saya bilang, itu apa, Pi? Saya bilang. Diam, lanjutin. Roh Kudus bilang, oke, saya bilang. Singkat cerita, pas suami saya pulang kerja, saya ketemu, wow, kok dia baik-baik aja ya? Saya bilang. Karena dia pulang biasanya diam gitu kan. Karena saya tahu, itu pasti kerjaan si iblis nih kan. Kidul and the gang gitu kan. Terus, wow, saya bilang, oh. Terus saya diem kan. Thank you Holy Spirit, saya bilang. Thank you Lord Jesus, saya bilang. Thank you Lord. Udah. Dan singkat cerita, kemarin 2021, saya pas satu hari sebelum Natal, Roh Kudus perintahkan saya untuk puasa. Dan di situ saya saya ada niat puasa, tapi saya tuh masih nego gitu kan. Karena saya kalau saya masih ada kerjaan, saya tuh orang paling males puasa gitu loh. Karena aku banyak kerjaan nih, males puasa, saya bilang gitu kan. Terus bilang terus, puasa Hel, puasa. Saya puasa ikutin. Tapi entah kenapa pagi-pagi saya batal. Pagi-pagi saya batal dan saya kan mobil saya kan udah dijual. Nah, saya antar anak saya kan ke sekolah naik angkot. Dan setelah pulang sekolah, saya mau ketemu teman saya dulu kan di KFC Tugu Kujang. Kebetulan jaraknya juga nggak terlalu jauh karena saya cari tempat yang agak dekat. Dan saya bilang di situ, saya apa-apa selalu bilang sama Roh Kudus, Pi, saya mau ini, gitu kan. Dan setiap habis doa makan pun, saya bilang selamat makan Pi, saya bilang selamat makan Roh Kudus, gitu kan. Nah, karena kan kalau aktifin manusia roh ya kita benar-benar harus seperti Amsal kan, akuilah dia dalam setiap lakumu kan, dan itu benar-benar harus gitu kan. Ternyata dia senang gitu kan. Roh Kudus tuh ya bukan ditinggal gitu aja, mau keluar rumah, bye gitu. Karena kan Tuhan menurunkan Roh Kudus untuk kita kan. Nah, dan di situ Roh Kudus bilang, naik angkot, tapi saya pengen naik Grab, karena kan itu harus muter balik ya. Dan saya takut kalau saya naik angkot, saya harus nyebrang, dan saya harus pakai tangga, lewatin jembatan gitu kan, naik tangganya. Dan di situ horor gitu loh. Banyak perkumpulan-perkumpulan yang nggak benar, dan suka ada orang nongkrong di jembatan situ. Karena kan saya bawa anak, saya takut. Nah, saya bilang, saya mau naik Grab aja. Dan Roh Kudus bilang, naik angkot, naik Grab, naik angkot, naik Grab, diam sejenak, nggak ada ngomong lagi. Dan saya dikasih gambaran sama Roh Kudus, kalau Bapak gini, dan saya naik Grab. Nah ini buat saudara-saudara ya, hati-hati kalau naik Grab. Kalau ada yang biasa kan sekarang katanya suka ada yang beli aplikasi gitu ya. Dan orang-orang tuh terpacunya sama plat nomornya aja. Saya ngelihat plat nomornya sama. Di aplikasi mobilnya Mobilio. Orangnya mukanya muka malaikat. Kayak bapak-bapak di film sinetron RCTI gitu. Terus pas saya lihat mobilnya Nissan March, plat nomornya sama, orangnya kayak penjahat yang di sinetron juga. Terus
entah kenapa saya masuk gitu aja. Nah, eh, saya masuk, saya kayak dikasih selubung. Dan anak saya kan sebelah saya. Dan saya tuh nggak pernah main HP di dalam mobil Grab kan. Saya main HP terus. Main HP. Roh Kudus sadarkan saya di belakang Mall Botani. Kalau ada orang Bogor pasti tahu ya, perumahan Pakuan di belakang Mall Botani. Itu kan serem banget. Ya mau ke arah kampus Pakuan. Dan saya bilang gini kan, eh apa? Saya bilang, kok lewat sini? Nah, si supir Grabnya kasih unjuk ke HP-nya. Dan bodohnya dia, HP-nya kan ditempel di dashboardnya. Saya kan bisa lihat yang macet di di mananya kan di GPS-nya itu tuh cuma macet persis di Mall Botani, di lampu merah Mall Botani. Nah, saya bilang dalam hati saya, paling macetnya juga di lampu merah Mall Botani. Uh, saya takut, saya kesel, saya teriak, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Roh Kudus tolongin, Roh Kudus tolongin, tolongin, tolongin. Dan di situ Roh Kudus benar-benar, wah, saya melihat benar-benar dikasih pengurapan, dikasih lihat seperti kerajaan surga itu turun. Terus karena saya di situ saya melihat benar-benar ada awan gitu ya. Terus cirinya itu gitu. Terus saya melihat apa ini apa sih? Wah, pertolongan Tuhan nih, saya bilang gitu kan. Dan saat itu saya melototin terus ke abang Grabnya. Saya bilang banget. Saya bilang. Terus saya bilang kan, saya bilang gini, itu saya kesel, saya pelototin terus kan di spion kan. Terus si abang Grabnya pelototin saya dari kaca spion. Terus saat itu saya pelototin balik, tapi bukan saya yang pelototin. Itu benar-benar bapak yang pelototin, benar-benar melototin dia dengan matanya yang tajam, yang tegas, yang gitu loh, yang benar-benar. Aduh, saya ngerasa kalau saya mungkin bola mata saya kayak gitu udah kayak mau copot ya. Udah kayak di kartun yang ngeper ting ting gitu ya. Terus saya bilang, gini, waduh, saya bilang, wow, Roh Kudus terima kasih, saya bilang. Nah, di situ si iblis itu mau ngalangin Roh Kudus bekerja. Supir Grab itu tetap kekeh mau bawa saya. Dia mau belokin saya ke perumahan yang gelap. Dan di situ dia dibikin diurapin benar-benar seperti bukan dia lagi yang supirin saya. Akhirnya benar-benar dikuasain malaikat-malaikat ya, bukan dia lagi yang nyetir. Dan saya sudah sampai KFC. Sepanjang perjalanan saya mikir, saya turunnya gimana nih, Pih? Saya bilang, waduh, biasa kan kita dulu turun ya langsung gitu kan. Terus anak saya, tapi saya kepikir kalau ntar saya udah turun anak saya dia langsung nerobos mobilnya kan, langsung ngegas. Terus saya bilang gini, itu gimana ini, saya bilang. Dan di situ saya merasakan itu Roh Kudus, Bapak tuh angkat saya sama anak saya. Pertama anak saya dulu yang dituntun keluar, terus saya dulu keluar. Sampai HP saya sampai jatuh, dan puji Tuhannya di luar mobil jatuhnya. Jadi saya diamin dulu, terus saya lempar duitnya. Nih, saya bilang. Saya gebrak pintunya. Terus saya masuk ke FC, saya kayak orang kelayangan. Dan Roh Kudus bilang, Helena, diam dulu. Jangan cari bangku dulu sebelum orang itu pergi. Sini, saya bilang, orang-orang jahat gitu pasti suka pakai kosa gelap kan.
Saya pusing, saya bilang, oh duduk, diam. Roh Kudus bilang, diam. Ya udah, pusing, saya bilang. Saya terus bawel, pusing, nggak kuat. Saya mau paksa, saya mau cari bangku kan. Saya ambil tuh mau ngumpet yang paling ujung. Di situ kaki saya kayak dilem, nggak bisa gerak sama anak saya. Cuman badan saya gini-gini aja. Yaudah, oke. Aku nggak cari ini, cari tempat. Aku bilang, kamu lihat ke parkiran, lihat. Masih ada nungguin saya hampir 10 menit loh. Wah, kata saya, ngapain ya itu orang? Puji Tuhan, saya saya dan anak saya masih dalam proteksi ilahi, dan puji Tuhan, pertolongan Roh Kudus sama Tuhan Yesus sama saya dan keluarga sampai sekarang eh, sangat luar biasa. Dan satu lagi kesaksian, saat kemarin Imlek, kita kan biasa kumpul keluarga ya. Kumpul keluarga, saya masak-masak. Nah, saya bikin es campur karena saya senang kolang kaling. Saya pakai kolang kaling. Dan saya kurang lama kan ya bikin kolang kalingnya tuh ngerebusnya ya. Jadi masih agak keras gitu kan. Nah, saya melihat karena itu es campur saya buat, saya melihat tuh nggak ada kotoran apapun sedikit pun gitu kan. Dan habis acara kumpul Imlek, itu acara setelah kumpul Imlek. Habis acara kumpul Imlek, saya di rumah bikin kolang kaling kan, makan es campur kolang kaling buatan saya kan. Saya makan, saya melihat tuh nggak ada kotoran sedikit pun, nggak ada. Dan di situ saat saya nonton saat saya sambil makan kolang kaling, terus saya sambil nonton HP, saya sambil buka-buka Instagram gitu kan. Saya sambil buka-buka Instagram, dan saya melihat ada online shop jual patung Kuan Im gitu kan. Saya kan memang senang seni, saya memang senang hiasan, lukisan, barang-barang antik juga gitu kan. Suami saya juga suka. Nah, terus saya bilang gini, padahal kalau aku punya patung Dewi Kuan Im, nggak apa-apa juga kali ya, aku bilang. Kan cuma buat hiasan, aku bilang gitu kan. Terus langsung deh, Helena, stop tradisi. Terus, enggak, saya diingetin, saya disuruh rasa-rasain itu kolang kaling grek gitu, masih agak keras ya. Terus saya pikir, keras nih kolang kaling. Terus biarin deh, saya lanjutin makan kan. Tapi Roh Kudus di satu sisi nyuruh saya, nuntun saya, suruh buka mulut. Buka mulut. Bener-bener nuntun. Buka, keluarin lagi di sendok. Terus saya bilang gini kan, tai cicak. Saya bilang, ih, bleh, bleh. Saya bilang, oh, aduh Tuhan ampuni saya menghina Engkau. Waduh, saya memang udah kepikir, ini pasti gara-gara gara-gara aku ngomongin si Kuan Im nih, aku bilang gitu kan. Waduh, Tuhan ampuni, kalau menghina ampun, saya bilang, aduh Tuhan ampuni ya, aku bilang gitu. Terus Roh Kudus langsung jelas ngomong gini, Helena, terlalu hina untuk aku. Tuhan ampuni. Helena,
stop budaya, stop tradisi, stop adat istiadat. Itu terlalu hina untuk aku. Oke, saya masih ngeyel. Maksud saya, saya kan tidak menyembah dia lagi. Saya hanya suka seni bentuknya. Dan ya nggak munafik kalau maksudnya saya, wah suka ini bagus kan ya. Nggak munafik, bagus bentuk patung Kuan Yin-nya gitu. Tapi kan itu hina buat Tuhan. Kita menghina dia. Dan lagi, saya kayak bukan ke bawah ya, mungkin ada ke bawah. Bukan saya seneng, wah kumpul Imlek buat ikut lagi sembahyang ke vihara gitu. Enggak gitu. Dan tujuan saya punya patung Kuan Im, punya fotonya si Roro Kidul, itu kalau ada orang kesini, saya buat kesaksian, sih bilang gitu kan. Karena saya suka gitu kan. Saya tuh mau bikin satu ruangan buat kayak museum kesaksian saya gitu loh. Karena saya kan bilang, saya pengen deh setiap ada orang ke rumah tuh orang tanya, ini tuh apa, ini tuh apa, kenapa kamu punya patung Kuan Im, terus ada fotonya Roro Kidul gitu kan. Maksud saya kan seperti itu. Bukan saya mau menyembah dia, enggak, saya bilang gitu. Saya nggak ada kepikiran gimana-gimana lagi. Saya nggak ada kepikiran ke sana, kepikiran ke vihara, masuk aja saya udah nggak mau, gitu kan. Terus ke sana juga enggak, saya bilang gitu. Terus, tapi Tuhan bilang, Tuhan tuh baik loh. Tuhan tuh baik dan luar biasa menghargainya ya. Wah, itu sih buat saya suatu yang, kalau kita manusia secara daging kadang suka kebawa iblis ya, suka menghina dia, ABC segala macam agama lain ya. Tapi ikutin deh cara Tuhan yang sangat lemah lembut sesuai dengan Alkitab. Kalau untuk menolak, untuk ya menolak secara halus gitu ya. Sampai Roh Kudus bilang, engkau tidak bisa menyembah dua tuan. Saya nggak mau nyembah, saya bilang. Jadi, dengan saya bicara secara roh, saya selalu memposisikan dia, selalu ada berhadapan-hadapan. Jadi kita saudara-saudara ya, jangan pernah menganggap dia tuh hanya bapak, karena dia bapak, dia tahu, dia merasakan gini. Jangan seperti itu aja ya. Seru loh. Kita menganggap dia selalu ada dalam rumah. Dan tanpa kita sadari, ternyata itu juga yang menyenangkan hatinya dia, gitu loh. Jadi benar-benar saya bilang, dan saya ribut pun begini, gitu loh. Saya nggak mau nyembah, saya bilang. Karena Roh Kudus ngasih lihat kalau posisi misalnya mengurapi, misalnya posisinya ada di mana, bukan posisinya gimana ya, seperti gimana ya, saya nggak mau nyembah gitu, secara spontanitas seolah-olah seperti Bapak depan kita gitu loh. Dan saya nggak mau nyembah, saya bilang. Karena saya merasa saat itu dia langsung gitu loh. Ya udah ampuni saya, ya udah saya nggak minta itu lagi, saya bilang gitu. Oke, Helena, karena itu terlalu hina buat aku. Dan Tuhan tuh baik banget. Sampai saya melihat dan saya diurapi Roh Kudus dan saya diingati Roh Kudus, dulu saat saya kecil, lagi saya Muslim ya, Roh Kudus bilang gini, kamu inget nggak? Dulu kamu punya handphone. Dulu saya merasa saya beda dengan keluarga saya yang lain, adik saya. Saya seperti anak spesial. Saya mau HP ada. Saya mau apapun. Saya mau sendal baru, sepatu baru, baju baru. Dulu anak-anak lebaran beli baju baru,
saya ada dibeliin, saya banyak banget tante-tante saya kasih gitu kan. Tapi saya melihat anak-anaknya nggak sebagus saya dikasihnya gitu loh. Dan adik saya minta HP pun nggak dikasih. Tapi kalau saya minta HP, saya dikasih. Dan Roh Kudus itu mengingatkan saya di situ. Jadi firman Tuhan tuh super iya dan amin. Jadi saya diingatkan kalau saya udah benar-benar dipilih dari kandungan ibu saya. Jadi pemeliharaan Tuhan buat saya saat saya lagi kecil, saat lagi susah, benar-benar wow, saya bilang baik sekali. Dan singkat cerita, eh, apa? eh Setelah saya eh ribut itu tentang patung Dewi Kwan Im, dan saya kan merakit Lego ya, karena anak saya kan suka Lego pohon jeruk, suka Lego, dan saya lihat online shop, dia ada jual Lego pohon jeruk, terus saya mau beli, saya bilang gitu. Jadi tipikal saya tuh semua harus terasi. Kalau